Kita dapat ular. Ular, mana? Ya, kita dapat ular. Ini mamba, ular mamba hitam. Itu ular mamba? Kasih tahu kalau sudah nyaman. Belum nyaman. Aku akan pindahkan agak jauh. Ya, kamu harus mengamankan ekornya di sana. Ini dia, mamba hitam yang terkenal. Spesies ular paling berbahaya yang pernah kutangani secara langsung. Sekarang ini masih pagi, dan kondisinya sangat mirip dengan kondisi yang kami alami beberapa hari lalu ketika kami mengunjungi properti mekanik ini. Dan sayangnya kami menemukan ular mamba hitam yang mati. Kami dapat telepon dan melihat ular mamba lain. Jadi kami mengejar dengan cepat untuk keluar dari properti ini secepat mungkin agar ular itu tidak A. Membunuh anjing lain atau malah membunuh dirinya sendiri. Ular mamba hitam dapat reputasi buruk sebagai spesies ular yang akan mengejar kamu. Itu tidak akan pernah terjadi pada hewan apapun. Mereka pasti melarikan diri sebelum melawan. Tapi yang terpenting kita harus menjaga diri kita tetap aman karena gigitan salah satu hewan ini merupakan keadaan darurat medis. Tidak ada yang menandingi mamba hitam hanya karena ukurannya dan kecepatan ular ini yang luar biasa. Jadi ya, kami akan mencoba sebisa mungkin menghindari konflik antar manusia dan mamba, terutama dengan manusia, anjing, kucing. Jadi kami akan mencoba menyingkirkan mamba ini dan memindahkannya. Jadi sekarang Tyrone membalik setiap bagian material datar yang bisa ditemukannya. Dimanapun saat ini, tempat itu akan menjadi tempat yang sempurna bagi ular untuk bersembunyi. Bangunan yang serem dan terbengkalai. Ada sarang tawon juga. Kami harus terus bergerak. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lihat itu, terutama ular yang hitam keabu-abuan. Kita berbicara tentang kamuflase yang gila. Jika ada mamba di sini, oke, kita akan masuk dan menemukan ular itu. Baiklah, kita sudah mencari selama sekitar 25 menit dan belum ada ular. Tapi ada banyak hal lainnya. Dan biasanya kalau kamu mencari ular, ular tidak akan ditemukan. Oh, ini menyeramkan. Oh, seperti jalan raya tikus. Aku nggak tahu itu kelihatan apa enggak. Kita dapat ular. Ular, mana? Ya, kita dapat ular. Itu ular mamba? Ini mamba, ular mamba hitam. Dia ada di balik tumpukan itu. Ular. Mereka dapat ular. Hah? Mereka dapat ular. Coyote. Kita dapat ular? Apa itu ular mamba? Kupikir itu mamba. Ah, yang benar. Di mana? Wah, bro, di sini? Kamu melihatnya? Ya, dia di bawah sana. Dia tampak seperti mamba yang cukup besar. Itu pasti mamba. Itu sudah pasti mamba. Kuharap gak ada lubang di sana. Aku gak ngeliat apa-apa. Oh, enggak. Aku lihat ular. Udah jelas itu ular di sana. Oh, bro, kurasa ini mamba. Warnanya agak abu-abu. Oke, ini kegilaan mamba yang terbaik di sini. Itu ular mamba. Itu sudah pasti ular mamba. Tyrone, jadi apa rencananya? Oke, jadi kita akan memindahkan beberapa benda yang ada di atas itu. Aku arahkan alat ke ular itu. Kita akan menjulurkan sekitar 50-60 cm di belakang kepala. Kemudian kita akan coba menjepit ular itu dengan penjepit lain untuk mengamankannya, supaya tidak menggeliat dan membahayakan kita semua. Oke, jadi kita akan mengamankan ular ini dengan aman. Kita mulai dari situ. Kita harus sangat gesit. Ular ini sangat tidak terduga, sangat defensif. Jadi kita harus sangat waspada karena ini adalah hal yang paling berbahaya di negara ini. Dia peringkat teratas di situ. Oke, ini skenario terburuk karena ular itu terpojok ya? Iya. Skenario paling aman untukku dan kru dan tentu saja ularnya adalah memasukkan ke dalam salah satu tabung ini sehingga kita dapat mengembalikan kepalanya. Oke, aku di sini atas perintah kamu. Jadi kamu kasih tahu aku apa yang harus kulakukan dari sini. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan menyingkirkan sebagian seprian ini. Ya, kamu bisa lihat gulungan besar ular itu keluar dari belakang. Ada ular mamba yang besar sekali di sini. Oh ya ampun. Keren, ayo kita mulai aja. Ini aku angkat aja. Oke, angkat. Ya, kita dapat ular mamba. Oh ya ampun. Oke, kita ambil dulu. Kita jepit terlebih dahulu ularnya. Kamu lihat dia menggembungkan lehernya di sana. Ini agak sempit. Satu jepitan sudah aman. Kita akan mengangkat bagian kedua ular di sini. Wow. Oke, ularnya sudah aman. Aku ke tempat yang lebih luas dulu. Wow. Keren. Itu ular yang besar. Aku ambil tabungnya dulu. Ya, siapkan dulu tabungnya, Coyote. Yang mana dulu nih? Tabung yang besar? Ya, gunakan tabung yang paling besar. Kita menahan ular ini dengan pelan, jadi tidak terluka dia. Masukkan kepala ularnya. Oke, dia masuk. Lepas, sedikit lagi. Kurasa dia akan mundur.
Oke, apa kamu mau memegangnya juga? Coba letakkan saja dia di sana. Kasih tahu kalau sudah nyaman. Belum nyaman. Aku akan pindahkan agak jauh. Kamu aman. Oke. Aku ingin kau meletakkan tangan belakang itu, jadi seperti memegang tabung dan ular itu sepenuhnya. Dia nggak akan mundur tapi akan berbalik. Tunggu bentar. Oke, menurutmu dia bisa keluar dari sana apa enggak nih? Pokoknya dipegang erat aja. Ayo cepat siap-siap. Oke, sekarang coba lepas penjepitnya. Aku deg-degan. Oke, dan ingat saja dia mungkin mencoba untuk mundur juga. Jadi jika dia melakukannya, pegang saja dia dengan tenang di sana. Oke. Boleh nggak aku membuatnya sedikit tenang? Iya, silakan dicoba saja. Oh, Kerja bagus. tanganku bergetar sekarang. Wow, itu ular yang sangat kuat. Oke, hati-hati wajahmu nanti kena. Ini dia guys, ini adalah mamba hitam. Tabung yang aman. Ini tadi cukup menegangkan. Ini agak berjalan lancar. Begitulah caranya, kita bermain aman. Aku atur napas sebentar. Oke. Oke, jadi ular ini cukup tampak tenang. Mari kita keluar dari kandang ini dan mencari tempat yang sedikit lebih terbuka. Jika karena alasan apapun aku harus menjatuhkan ular itu, dia bisa keluar dari tabung. Kita jaraknya dekat sekali. Jadi, mari kita bergerak perlahan keluar. Kalian duluan, aku akan berjalan pelan-pelan aja. Aku memegangnya dengan sangat-sangat kuat. Cara pegangku gimana? Aman. Miringkan sedikit ke atas. Jaga-jaga aja. Bagus, kamu pegangnya juga bagus. Ya, kamu harus mengamankan ekornya di sana. Bro, ular ini benar-benar kuat. Bro, sangat menegangkan memegang ular seperti ini. Sekarang, aku sedang menenangkan detak jantungku. Ini dia, mamba hitam yang terkenal. Hampir sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasanya memegang mamba hitam ini. Ini adalah spesies yang baru saja ku baca hampir sepanjang hidupku. Selalu berharap bisa melihatnya di alam liar dan sekarang benar-benar berhadapan langsung dengan salah satu spesies ular paling berbahaya yang pernah aku temui secara fisik. Ini adalah pertemuan yang mendebarkan. Tentu saja mamba hitam mendapatkan namanya dari warna bagian dalam mulutnya yang hitam. Dan jika aku putar seperti ini dan dia membuka mulutnya, kita akan bisa mendapatkan foto yang sangat keren darinya. Alasan gigitan ular ini sangat berpotensi berbahaya adalah karena ia dipersenjatai dengan bisa yang sangat beracun dan bersifat neurotoksik. Sangat berbahaya. Kalau kamu digigit ular ini, dia mulai melumpuhkan tubuhmu yang mematikan organ-organ utamamu. Seperti paru-paru, hati, ginjal, dan akhirnya jantung kamu mulai berhenti bekerja. Itulah kenapa gigitan ini sangat berbahaya. Jadi kalian langsung lumpuh dan mati. Kalau kamu pernah digigit ular ini adalah keadaan darurat medis yang mendesak. Masalah besar yang kita bahas hari ini adalah konflik manusia dan satwa liar. Dan orang-orang takut pada ular mamba hitam. Ular ini punya reputasi yang negatif, tapi ini bukanlah ular yang tertarik berinteraksi dengan manusia. Ada anjing yang digigit, sayangnya anjing itu mati dan ular itu terbunuh dalam prosesnya. Itu sering terjadi di area ini, terutama di area pedesaan. Tapi ular ini tidak bisa disalahkan karena kita berada di daerah yang sangat cocok bagi ular untuk berburu makanan mereka. Kamu memiliki bangunan yang terbengkalai dan kamu memiliki kantong sampah yang berisi segala sesuatu yang dapat menarik tikus. Di tempat hewan pengerat, pasti ada reptil yang memangsanya. Semakin banyak yang dapat kamu lakukan di halaman rumahmu, membersihkan sampah dan memastikan bahwa kamu tidak menarik hewan mangsa bagi ular ini, semakin kecil kemungkinan kamu untuk benar-benar melihat salah satu ular ini. Jadi aspek terakhir dari penyelamatan ular ini adalah dengan benar-benar memindahkan ular ini ke tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia. Itu akan memberikan peluang yang lebih baik bagi ular untuk hidup lebih lama. Dan tentu saja akan menjaga anjing dan manusia di area ini sepenuhnya aman. Nah, apa ini mamba penghuni yang diceritakan tadi? Mungkin saja ukurannya cukup besar. Tapi jika kamu tinggal di daerah seperti ini, akan selalu ada ular lain. Jadi kamu dapat melihat mengapa pekerjaan yang dilakukan Tyrone sangat penting di Afrika Selatan. Terima kasih banyak padanya karena telah mengajak kami dalam misi penyelamatan ini. Aku merasa sangat puas karena akhirnya kita menemukan salah satu ular yang dapat kita selamatkan. Ular ini tidak kehilangan nyawanya dan kami melakukan hal yang baik bagi lingkungan dengan mengembalikan predator ini ke tempat yang seharusnya. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, kita menemukan tempat yang cukup bagus untuk melepaskan mamba ini. Kami sudah jauh dari jalan tanah dan juga kami menemukan dasar sungai kering yang indah. Ini habitat mamba yang sempurna. Rumput dan pepohonan, mungkin juga banyak makanan. Jadi, kami akan mengeluarkan ular itu dan ini adalah kisah sukses lain bagi Tyrone dalam penyelamatan dan pemindahan ular berbisa yang berhasil.
Wah, itu ular besar. Ya ampun. Kita harus bersabar. Sejauh ini baik-baik saja. Jangan sampai kita digigit. Astaga. Selama bertahun-tahun, Costa Rica menjadi salah satu negara favorit kami di daerah tropis. Keanekaragaman spesies hewan yang dapat ditemui hanya dalam beberapa ratus meter persegi hutan hujan, terutama di malam hari, sungguh luar biasa untuk disaksikan. Kami telah menemukan beberapa spesies Costa Rica yang paling karismatik, sementara yang lain cukup malu difoto. Beberapa spesies kami cari dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencarinya. Itu dia. Lihat si kecil ini. Sementara yang lain, yang sangat mengejutkan kami, tiba-tiba muncul tepat di depan mata kami. Aku berharap ketemu creepy crawlies, bukan sesuatu yang menggemaskan. Seperti ocelot. Hehehe. Namun ada satu spesies yang selalu berhasil menghindari kami di setiap ekspedisi kami ke Amerika Tengah. Dalam salah satu perjalanan kami bahkan menghabiskan sepanjang malam untuk mencari reptil ini di area tertentu yang baru-baru ini dilaporkan ada penampakannya. Namun, medannya benar-benar membuat kami kelelahan dan usaha kami terbukti sia-sia. Tanahnya sangat berlumpur, kamu bisa lihat lumpur di sepatu botku. Pada dasarnya ini seperti bermain seluncur es di lereng gunung. Ini sangat melelahkan, butuh sekitar 1,5 langkah untuk setiap langkah biasa yang kamu lakukan di tanah datar. Jadi, ya kerja keras. Namun keesokan paginya kami menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Spesies target kami ditemukan di lahan pribadi yang berjarak beberapa jam. Pemilik lahan ingin memindahkannya karena khawatir spesies itu akan menggigit salah satu pekerjaannya. Tanpa ragu lagi, kami berangkat untuk menemui ular yang disebut penduduk setempat Matabue, si pembunuh sapi. Atau dikenal sebagai Bushmaster. Tujuan kami adalah membantu proses relokasi, tetapi juga menilai kesehatan ular ini sebelum dilepaskan di cagar alam. Reputasi ular ini yang berpotensi mematikan menuntut perhatian penuhku. Adegan berikut ini agak kabur bagiku. Ini pertama kalinya aku menangani Bushmaster. Dan berbicara ke kamera pada saat itu bukanlah prioritas utamaku. Tapi kru tetap mengambil kamera untuk mendokumentasikan pengalaman tak terduga ini. Kami menggunakan kantong ular standar untuk mengangkut ular dengan aman ke cagar alam. Dan dari sana dengan hati-hati membujuk ular keluar. Ular seringkali merasa aman di tempat yang gelap dan terbatas, seperti kantong ular, dan mungkin tidak langsung keluar. Astaga. Dengan menggunakan alat penanganan ularku untuk menghindari gigitan melalui kantong, aku dapat membuka kantong dan menampakkan ular itu. Wow. Itu Bushmaster. Ya, itu ular yang besar. Ya ampun. Baiklah, sejauh ini baik-baik saja. Secara keseluruhan, hewan ini tampak cukup sehat. Hal pertama yang aku perhatikan adalah mata makhluk ini. Mungkin tampak menakutkan, tapi itu hanyalah indikasi bahwa ular ini telah memasuki siklus pergantian kulit. Saat ular bersiap untuk melepaskan lapisan luar sisiknya, pelumas akan terkumpul di bawahnya untuk membantu pengelupasan sisik dengan lebih mudah. Warna biru yang dihasilkan pada mata sebenarnya adalah cairan yang menumpuk di bawah tutup mata pelindung yang menutupi mata ular yang tidak memiliki kelopak mata. Ini baik atau buruk? Ya, terkadang mereka menjadi sedikit rewel saat mereka berganti kulit. Dan sejujurnya menurutku, saat ular berganti bulu, seperti yang kita sebut, mereka sedang mengalami hari yang buruk. Namun saat ini hewan ini berperilaku sangat baik. Dan aku ingin sesedikit mungkin melakukan penanganan, terutama jika ia hanya tidak bergerak seperti ini. Oke. Selama kamu bereaksi dengan lambat dan lembut saat bergerak, ular itu akan baik-baik saja. Ular itu bereaksi kalau kita bereaksi juga. Kedua, aku bisa melihat ada goresan kecil di moncong dan mulut ular itu. Namun goresan ini akan sembuh dengan baik saat ular itu melalui siklus pergantian kulitnya dan lapisan kulit baru akan terbentuk. Salah satu ciri paling menonjol dari genus ular ini, Lachesis, adalah sisiknya yang sangat berlunas dan menyerupai piramida yang membentang di sepanjang tubuh dan membentuk tonjolan punggung, yang membuat ular itu tampak kasar dan bertekstur. Dilihat dari panjang ekornya, aku rasa ini adalah ular betina. Yang benar. Iya,
Betina memiliki ekor yang lebih pendek dan lebih kekar. Kebanyakan ular beludak melahirkan anak. Sedangkan ular Bushmaster bertelur, fitur yang sangat unik untuk ular beludak. Yang benar-benar keren tentang ular Bushmaster adalah ular jantan cenderung tumbuh lebih besar daripada ular betina. Secara umum di dunia ular biasanya sebaliknya. Ular Bushmaster dianggap sebagai ular beludak terbesar di dunia. Spesies ini berpotensi mencapai panjang 12 kaki. Dan ular Bushmaster ini panjangnya sekitar 7 kaki. Ukuran rata-rata yang baik untuk ular di wilayah ini, yang menunjukkan kemungkinan besar ular tersebut sudah dewasa. Meskipun ular Bushmaster tidak dianggap paling beracun di wilayah tersebut, jumlah bisa yang sangat besar yang dapat disuntikkan ular besar akan mematikan, sangat mematikan. Bisa ular ini mengandung sifat hemotoksik yang dapat menyebabkan nekrosis parah pada jaringan otot dan memengaruhi faktor pembekuan darah. Beberapa kematian telah terjadi akibat gigitan Bushmaster bahkan setelah pemberian antibisa. Yang artinya, aku tidak punya ruang untuk kesalahan saat aku menangani ular ini. Ya ampun Mario, aku baru saja merekamnya. Apa yang terjadi? Ular itu sebenarnya agak menguap dan membetulkan salah satu taringnya. Bukan hal yang aneh bagi ular seperti itu untuk melakukan itu. Taringnya sungguh besar. Wow, aku penasaran apa kita bisa melihat taringnya. Itu adalah pemandangan yang jarang kamu lihat. Taring dari Bushmaster. Itu cukup keren. Wow, aku syok. Pada beberapa titik selama proses penilaian, ular itu benar-benar membuka mulutnya seperti menguap, memperlihatkan taringnya yang berengsel panjang. Ini mungkin terlihat mengancam atau bahkan mengancam, tapi itu hanya ular yang meluruskan kembali taringnya, yang tetap terlipat di rahang atas saat mulut tertutup. Ini benar-benar kesempatan yang unik untuk menyaksikan taring ular tanpa harus memasuki zona gigitan. Maaf, tapi aku mau mengambil gambarnya. Itu cukup keren. Perilaku seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kami prediksi akan terjadi. Tapi pengalamanku telah mengajarkanku untuk selalu siap menghadapi hal yang tidak terduga. Sejauh ini adalah salah satu ular yang paling menakutkan yang pernah kutangani. Bukan karena dia temperamen atau perilakunya ya, tapi karena ukurannya dan pengetahuanku tentang resiko terkait gigitannya. Ya, kamu tahu, jelas baik Mario maupun aku sangat gembira dan rendah hati karena kami bisa menyaksikan ular ini. Akan menyenangkan jika kami bisa menemukan Bushmaster kami sendiri, tapi aku merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari proses relokasi ini. Bagian dari kesempatan bagi ular ini untuk menghindari situasi buruk yang mungkin terjadi dan direlokasi ke tempat di mana ia dapat menjalani sisa hidupnya di tanah yang dilindungi. Kupikir itu mencerminkan inti dari apa yang diperjuangkan Brave Wilderness dan upaya konservasi yang kami dukung. Tentu saja, kamu tahu ini adalah betina. Ini adalah betina dewasa yang sangat penting dalam populasi, bukan? Dia akan melahirkan generasi Bushmaster berikutnya. Jadi, Bushmaster manapun yang bisa diselamatkan sangat fantastis bagi populasi. Dan ini keren, tadi malam di Costa Rica dan akhirnya kita bisa melihat Bushmaster dari dekat untuk difoto. Dan juga direkam videonya dari dekat. Sini tos dulu. Aku Mark Vince. Aku Mario Aldecoa. Tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Coba kita rekam lagi. Setelah pemeriksaan kesehatan singkat ini, ular itu dilepaskan jauh di dalam cagar alam yang dilindungi, jauh dari pemukiman manusia. Dan meskipun ini bukan pertemuan yang kuharapkan, itu tetap merupakan kesempatan yang luar biasa untuk bekerja dengan spesies tersebut. Akan tetapi, reptil yang terkenal ini masih sulit ditemukan di alam liar. Sifat hewan yang suka bersembunyi ini dan habitat pilihannya di hutan hujan dataran rendah yang lebat tidak terganggu bersama dengan kepadatan populasi yang menurun di seluruh wilayahnya membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Namun pencarian kami masih jauh dari selesai.